Dari dulu sering ulama-ulama kita mohon maaf sampaikan, laulal isnadu al isnadu minaddin, wajib ada sanad. Itu orang ngaji gurunya dari siapa? Ini harus kita jaga bersama. Itu pondok pesantren gurunya siapa? Al isnadu minaddin, harus ada sanadnya, harus ada sandarannya. Gus Yaki jelas sanadnya dari Abuya Mama Ghufran Albani. Sekarang Abuya dari mana? Beliau dari Abuya Mama Armin Cibuntu. Kenal atau nggak kenal? Abuya Mama Armin Cibuntu salah satu ulama Nusantara yang berani memberantas Wahabi di Timur Tengah. Tepuk tangan. Kalau ingat Jakut adalah jejak Kut, kita harus ingat. Waktu itu Arab Saudi dipimpin oleh Ibnu Saud, politiknya tentang agama dipimpin Muhammad bin Abdul Wahab yang terkenal Wahabi, yang bisa melibas membabat habis orang Nusantara. Abuya Mama Armin Cibuntu, gurunya Abuya Mama Ghufran. Tepuk tangan. Setelah dinobatkan menjadi pahlawan Arab, beliau disuruh pulang oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Armin, kamu pulang ke tanah air, beresin tanah air. Di situ sedang sibuk menghadapi pelawan penjajah-penjajah, betul? Salah satu santrinya Abuya Mama Armin Cibuntu, yaitu presiden pertama kali kita, proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno radhiyallahu anhu. Tepuk tangan. Sanad namanya, sanad. Berarti presiden kita jelas sanadnya, agama kita, negara kita jelas sanadnya, betul? Kalau Al-Quran adalah surat Al-Balad, surat 90. Setelah beliau Insinyur Soekarno, diteruskan estafetnya siapa? Beliau Bapak Presiden Soeharto, betul? Ini namanya estafet. Sambung sanad, tetap ada ilmu dari Abuya Mama Armin Cibuntu. Estafet negara, estafet presiden, satu sama lain sama-sama membawa tegaknya, majunya, kompaknya negeri kita Indonesia. Setelah Bapak Presiden Soeharto, siapa terusnya? Beliau Bapak B.J. Habibie. Setelah Bapak B.J. Habibie, diteruskan oleh beliau Haji Abdurrahman Al Gus Dur, termasuk sahabat beliau. Setelah beliau Gus Dur, diteruskan oleh beliau Ibu Megawati Soekarno Putri. Setelah beliau diteruskan oleh Bapak SBY, betul? Setelah beliau diteruskan oleh Bapak Joko Widodo. Ini namanya sanad, estafet, satu sama lain nggak boleh kita benci. Itu Bapak founding father kita, Bapak bangsa kita, betul? Ada sanadnya dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu sanad di dunia tidak dimiliki oleh orang lain. Beliau Muhammad Yasin Al-Fadani. Tahu Al-Fadani? Orang Padang. Tepuk tangan buat Padang. Senengannya nasi Padang. Tapi sejarah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani nggak tahu, betul? Beliau punya sanad, man sofahani dakhulal jannah. Siapa yang berjabat kepada saya masuk surga. Wa man sofahani, siapa yang berjabat kepada orang yang berjabat kepada tangan saya masuk surga. Sampai terus Abuya Mama Armin, betul? Sampai ke beliau Soekarno, betul? Sampai beliau Soeharto, betul? Sampai beliau B.J. Habibie, betul? Sampai terakhir yang ketujuh beliau Bapak Joko Widodo. Dakhulal jannah, jaminannya masuk surga, betul? Itu gambaran orang-orang yang bersahabat tangan dari ulama-ulama kita. Itu namanya ilmu sanad. Betul-betul Indonesia adalah mercusuar dunia. Salamannya baginda Rasul adalah satu rahmatan lil alamin. Misinya untuk kasih sayang seluruh alam. Betul? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nanti ke depan kita tunggu. Mudah-mudahan tetap ada sanad dari Abuya Mama Armin Cibuntu. Betul? Tepuk tangan Abuya Mama Armin. Kenapa
beliau juga satu-satunya santri yang dapat sanad dari Abuya Mama Armin Cibutu. Sakit sama-sama satu nasab, sama-sama satu sanad, sama-sama sambung ilmu membawa tanah air kita tercinta. Itu ada nggak di tengah-tengah Nusantara yang menjadi panglima TNI? Ada nggak? Ada nggak? Salah nggak? Goblok nggak? Harus belajar lagi. Betul. Sekupas TNI. Siapakah Bapak Panglima TNI pertama kali? Beliau adalah Bapak Panglima Jenderal Sudirman. Betul. Dadanya separuh, paru-parunya jengking-jengking masih membela tanah air. Ya Allah, kuatkanlah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kuatkanlah tentara-tentaraku ya Allah untuk melawan Belanda. Biadab penjajah. Betul. Tapi di saat itu mohon maaf, ada pengkhianat. Beliau nyamar Bapak dari Belanda. Masih ingat di film-film? Beliau nyamar. Pakai ilmu apa? Pakai ilmu tahlil. Beliau seorang jenderal nyamar membawa sarung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Belanda nggak percaya kalau itu seorang jenderal, kalau itu yang dicari. Betul. Subhanallah, ada pengkhianat yang ngasih tahu itu Sudirman. Belanda nggak percaya, masa modelnya jenderal begitu. Beliau sambil tenang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya kembali, pengkhianat akhirnya didor. Bahaya, pengkhianat bangsa. Kita tidak boleh jadi pengkhianat bangsa. Betul. Siapakah beliau? Beliau adalah santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau ngina TNI, bahaya nggak? Bahaya. Ini makanya harus tahu. Makanya Abu yang mendidik TNI dan Polri harus kita doakan selalu, karena beliau punya sanad ilmu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, juga termasuk santri Hadratus Syekh Saleh Darat. Siapa beliau? Syekh Saleh Darat. Beliau bapaknya adalah Kiai Haji Umar. Kiai Haji Umar adalah tangan kanan beliau Pangeran Diponegoro, pejuang tangguh untuk melawan penjajah. Wa sholli ala Muhammad. Beliau Sudirman, santri atau santri? Kiai atau kiai? Menghina kiai bahaya nggak? Bahaya. Jadi sampai sekarang TNI ada punya sanad tetap dari Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Hati-hati, kadang anak bangsa tidak tahu membenci TNI. Kalau Polri sama. Polri adalah embrionya dari mana? Majapahit. Di saat Gajah Mada sudah mengkader untuk menjaga raja dan kerajaannya, yaitu embrio-embrio yang jadinya Polri. Di saat Belanda, pasukan beliau Gajah Mada diambil alih oleh Belanda. Setelah Belanda diusir kalah, diambillah sebagai Polri. Siapa yang mencetuskan? Beliau Bapak Soekarno. Polri pertama adalah Bapak SR Soekarno. Betul nggak? Cokrojanmojo. Itu Polri kita punya sanad dari beliau Soekarno. Beliau Soekarno terus sanadnya dari Abuya Mama Armin Cibutu. Hati-hati kepada TNI dan Polri, harus kita doakan selalu. Betul. Itu benteng negara kita, benteng untuk menjaga marwah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ini di tengah-tengah kita ada Romo, kita singgung. Inilah nama santri yang betul-betul bisa baca Quran. Ya ini. Kalau kita baca lakum dinukum waliyatin mudah, betul. Tapi kalau sedia senada dengan lintas agama, inilah santri yang bisa baca Quran. Tepuk tangan buat Gus Yaki. Mudah-mudahan Bapak Romo Relevinius yang dikasih panjang umur, sehat walafiat, bisa memimpin gerejanya bersama jemaatnya. Amin Umar. Amin. Ini contoh NKRI sejati. Ingat Bapak Soekarno, kalau kamu jadi Islam jangan jadi Arab. Betul. Kalau kamu jadi Kristen jangan jadi Vatikan. Kalau kamu jadi Hindu jangan jadi India. Tetaplah jadi orang Nusantara yang kaya bahasa, bangsa dan bangsa. Betul. Tepuk tangan buat Bapak Romo Revalinius. Betul nggak? Ini yang namanya baca Quran. Lakum dinukum waliyati, agamamu agamamu. Hebat ini.
Subhanallah, mudah-mudahan santri manfaat dunia akhirat, amin. Itu untuk mengupas. Makanya dasar negara kita adalah Pancasila, betul? Tidak bisa diganggu, nggak bisa ditawar. Siapa-siapa yang berani Pancasila lawan, betul? Bahaya. Kalau dulu Soekarno ganyang Malaysia, sekarang ganyang yang berani menantang Pancasila, betul? Karena banyak di tengah-tengah kita sering mengkafirkan orang lain, betul? Berarti bukan pribumi, bukan jiwa Pancasila, betul? Tak balik sekarang, berani-berani mengkafirkan saudara kita dari Sabang sampai Merauke, berarti dia tidak paham Indonesia, bahkan dia kafir, betul? Harus paham anak bangsa. Lihat sejarah Quran itu 30 juz, 114 surat, ayatnya 6.666. Siapa yang bisa membaca? Tunjuk cari. Betul? Gak ada. Makanya kita dididik oleh bangsa Indonesia satu tetap Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa mesti begitu? Lahirnya Muhammadiyah santri Syekh Nawawi 1922. Yuk hitung 1922 menuju 45 berapa tahun? Hitung berapa Pak? Berapa? 1922 menuju 45 adalah 23. Apa rahasianya? Menuju kemerdekaan 45 diawali lahir Muhammadiyah, didikan Syekh Nawawi Al-Batani, 22 menuju 45 adalah 23 tahun. Sesuai Quran yang dibawa Nabi dan Rasul kita 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Cangkep 23 tahun. Negara lain nggak bisa baca Quran, yang bisa baca adalah Indonesia, tepuk tangan. Betul? 22 menuju 45 adalah 2 tahun. Karena itulah Quran. 22 menuju 26 lahirnya NU. NU 26 menuju 45 19 tahun sesuai huruf Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya Bismillah adalah 19 tahun. Saya nyatakan di tengah-tengah Nusantara nggak boleh sombong. Yang bisa baca Quran adalah negara Indonesia, betul?